Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, Pilkada Jakarta pasti yang akan ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia. Dan pastinya juga akan ada manuver-manuver politik. Ya, kalau kita ketahui Anies Baswedan dan Ahok itu adalah lawan politik ketika Pilkada 2017 yang lalu. Dan bahkan pertarungan sengit antara Ahok dan Anies. Dan bahkan pada waktu lalu ketika Ahok ditanyai oleh wartawan dan bahkan Ahok mengatakan tidak mau untuk diduetkan dengan Anies Baswedan. Nah, tiba-tiba di sini Anies ungkap pertemuan rahasia dengan PDIP untuk Pilgub Jakarta. Saya jadi berpikir-pikir ini ada apa di sini ya? Dan bahkan tidak hanya di situ saja. Dari pemberitaan di sini, Ahok ungkap komunikasi dengan Anies. Ini isinya. Bahkan Ahok juga sering komunikasi loh dengan Anies Baswedan. Menurut saya sangat wow sekali. Menurut saya juga ya setidaknya meniru gaya dari Presiden Joko Widodo. Karena apa? Karena Ahok dan juga Anies kalau kita lihat musuh bebuyutan ya pada Pilkada 2017 yang lalu. Dan akhirnya juga Ahok kalah pada Pilkada 2017 dengan berbagai cara. Wah, caranya sungguh ekstrim sekali kalau kita lihat Pilkada 2017 ya. Dan akhirnya juga saat ini mulai membuka komunikasi, memulai lembaran baru, dan bahkan juga ada komunikasi dengan PDIP dan juga Anies Baswedan. Menurut saya juga sangat keren sekali ya di sini. Kalau Presiden Joko Widodo saja bisa bersahabat dengan lawan-lawan politiknya pada waktu lalu, ya seharusnya memang Ahok dan Anies juga seharusnya bisa melakukan rekonsiliasi dan lain sebagainya. Di sini ex-gubernur Ahok mengungkapkan komunikasi dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan via aplikasi WhatsApp. Ahok mengatakan, komunikasi dengan Anies layaknya sebagai teman. Saya terakhir ketemu di acara pernikahan anak dan teman beberapa waktu lalu. Komunikasi kami sewajarnya teman, kata Ahok saat dihubungi pada 20 Juli yang lalu. Ahok menuturkan, komunikasi via WA dengan Anies sekedar obrolan ringan, namun dia tak membeberkan persisnya isi obrolan tersebut. Ringan aja, kata dia. Soal komunikasi intens itu mulanya disampaikan oleh Anies. Anies sebelumnya sempat menjawab pertanyaan mengenai peluang duet Anies-Ahok di Pilgub Jakarta mendatang. Seperti diketahui, nama keduanya memang digadang-gadang sebagai kandidat kuat untuk kontestasi Pilgub Jakarta mendatang. Nah, bahkan juga selain Ahok dan Anies saat ini juga sudah mulai gursapa dan bahkan juga sudah memulai berkomunikasi. Di sini ada pemberitaan yang menurut saya juga cukup mengejutkan. Ada pertemuan rahasia dengan PDIP untuk Pilgub Jakarta. Nah, memang pada waktu lalu ketika Mbak Puan Maharani akan mengusung Anies Baswedan, di situ Puan Maharani juga tidak menampiknya dan bahkan ya terkesan sangat menarik ketika PDIP mengusung Anies Baswedan pada Pilkada Jakarta 2024. Kita lihat saja besok akhir Juli ya, akhir Juli akan diumumkannya yaitu siapa yang akan bertarung pada Pilkada serentak khususnya dari kader-kader PDIP. Nah, dari sini bakal calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menginformasikan adanya pertemuan formal dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terkait pemilihan kepala daerah Pilkada DKI Jakarta 2024. Pernyataan ini disampaikan Anies saat ditanya mengenai perkembangan komunikasinya dengan PDIP sejauh ini. Ketua DPP PDIP Puan sebelumnya mengakui bahwa dirinya telah beberapa kali bertemu secara informal dengan Anies. Meskipun demikian, Anies tidak menyebutkan bahwa dirinya telah mendapatkan restu dari Megawati untuk maju dalam pilkada. Anies hanya menyatakan bahwa proses komunikasi masih terus berjalan. Bahkan di sini Puan Maharani juga menyatakan bahwa PDIP membuka peluang untuk mengusung Anies sebagai calon gubernur dalam Pilkada DKI Jakarta. Menurut Puan, peluang partainya untuk mengusung Anies cukup besar dengan angka di atas 50%. Jadi kalau misalkan PDIP merapat mendukung Anies Baswedan, wah, Anies Baswedan akan mendapatkan dukungan yang cukup keren ya, yaitu dari PDIP, PKS, Nasdem, dan bahkan juga PKB. Ya, memang menurut saya hal ini cukup dinanti-nanti ya, yaitu kejutan-kejutan apa. Menurut saya PDIP akan mendukung Anies Baswedan. Menurut saya juga sangat kejutan, karena kalau kita ketahui PDIP dengan Anies Baswedan menurut saya ya sangat berbeda
jauh lah, mulai ideologi dan lain sebagainya. Tetapi saat ini semuanya bisa saja terjadi. Yang penting untuk kemajuan bangsa dan negara. Menurut saya seperti itu. Daripada merubah konstitusi, perundang-undangan yang bukan untuk kepentingan masyarakat, lebih baik ya berkoalisi untuk negara dan juga bangsa. Nah, bahkan di sini ada komentar dari John Sitorus. Wah, komentarnya sangat panjang sekali. Ya memang walaupun Ahok belum dideklarasikan menjadi calon gubernur pada Pilkada DKI Jakarta oleh PDIP, tetapi elektabilitas Ahok juga cukup keren. Nah, pertanyaannya siapa yang akan mendukung Ahok di sini maju pada Pilkada serentak 2024? Kalau tidak salah sih di DKI Jakarta dari PDIP itu kurang ya hanya 10 kursi, 9 kursi lah. Tetapi kira-kira siapa partai yang akan mendukung Basuki Cahayapurnama atau Ahok di sini pada Pilkada Jakarta? Itu pertanyaan yang menurut saya juga sangat sulit sekali ya. Atau PDIP bermanuver mendukung Anies Baswedan. Karena menurut saya pada Pilkada serentak itu sangat berbeda sekali dengan Pilpres ya. Kalau Pilpres sudah kalah ya, seharusnya Pilkada harus bisa dimenangkan lah. Entah itu manuver seperti apa, karena kalau pilkada itu pasti juga ada hitung-hitungan politik, kalkulasi politik, supaya apa? Supaya bisa menang, menurut saya seperti itu. Nah, bahkan dari John Sitorus hingga saat ini satu-satunya figur yang paling konsisten sikapnya terhadap demokrasi, hukum, transparansi, nepotisme, pluralisme, korupsi dan kolusi adalah Ahok. Makanya tak heran jika elektabilitasnya masih sangat tinggi di Jakarta, yaitu 20%. Ahok bahkan tidak beda jauh dengan Anies yang 29,8%. Figur lain elektabilitasnya hanya 1 digit seperti Ridwan Kamil dan Erick Thohir, bahkan Kaisang hanya 1% saja. Di warga Jakarta, Ahok adalah sosok yang cepat mengambil keputusan, tidak bertele-tele dan berani melawan maling APBD, bukan malah merangkul preman dan maling-maling anggaran. Jadi kesannya Pemda Jakarta seolah-olah tunduk kepada preman. Lain karya nyata kepada warga Jakarta, Ahok memberi harapan bahwa satu-satunya yang konsisten berdiri dengan ideologi kejujuran, anti korupsi, dan tidak jilat sana-sini hanyalah Ahok, dan itu tidak pernah berubah sejak dulu. Pada akhirnya warga Jakarta lah yang akan menentukan. Fokus penguasa juga memiliki misi tersendiri, wajib menguasai Jakarta dengan cara apapun, termasuk menjadikan Anies sebagai tunggangan jika Anies dan Ridwan Kamil tak menguntungkan. Ya seperti itulah. Nah, dari sini saya juga penasaran kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya. Dari yakin mau ketawa, Kaisang cuma 1% alias seuprit warga Jakarta. Nah, bisa didongkrak dong pakai bansos. Yakin doi nggak korupsi bang? Silahkan tunjukkan mana buktinya. Ya, memang seperti itu. Di sini dari Yanti, jika Ahok bisa memimpin DKI di 2024, bukan tidak mungkin 2029 ia akan maju sebagai capres. Ini yang tidak diinginkan politikus-politikus korup. Apa bisa ya kira-kira Ahok maju sebagai calon presiden? Dari mandor kawat sebenarnya banyak warga Jakarta yang tidak religius dan suka dengan Ahok. Ini apa juga maksudnya ya? Dari Ohu 8585, masih ingat Ahok menggusur rakyat kecil di Jakarta, Miduk? Penggusuran di berbagai tempat disertai dengan kata-katanya yang sombong dan angkuh, hal yang tak mungkin dilupakan. Nah, menurut saya gusuran juga disertai direlokasi di tempat yang layak, di rumah susun, dan bahkan juga pada saat Ahok menjabat ada yang gratis dan cuma uang sewanya menurut saya juga sangat terjangkau sekali. Ya memang digusur tetapi ditempatkan di tempat yang layak seperti rumah susun. Menurut saya seperti itu. Ya tapi saya berharaplah semoga saja pada pilkada serentak bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur dan juga adil.